عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيد ولد أدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان. وبعد، فيا أيها المسلمون أحثكم على طاعة الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال النبي وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini di tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita sebagai seorang muslim. Allah gerakkan jasad kita, Allah gerakkan semangat kita untuk menghadiri salat Idul Adha, hari raya umat Islam. Hari ini takbir, tahmid, tahlil menggema di seluruh penjuru dunia, di seluruh penjuru bumi. Bersamaan dengan itu, hari ini saudara-saudara kita juga datang ke tanah suci menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, yang bahkan oleh Allah gambarkan di dalam hadis qudsi, seandainya seluruh umat manusia dikumpulkan dari sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, lalu semua manusia ini salat 4 rakaat, kebaikannya tidaklah menandingi kebaikan 1 rakaat yang diberikan oleh beliau ini. Siapakah beliau ini? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pejuang-pejuang Islam yang senantiasa memperjuangkan Islam dengan semangat pengorbanan hingga akhir zaman. Hadirin sidang jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari raya Idul Adha. Hari ini hingga 3 hari ke depan kita dilarang untuk berpuasa. Hari yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai ayyamu aklin wa syurbin wa bi'alin, hari makan minum dan hari suami istri. Adapun kemarin, alhamdulillah, insyaallah sebagian dari kita dan mudah-mudahan semuanya dari kita sudah melaksanakan puasa yang sangat-sangat agung, sangat-sangat tinggi fadilah dan keutamaannya, yakni puasa hari Arafah. Dikatakan dalam hadis, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qabla was sanata allati ba'da. Puasa Arafah keutamaannya adalah dapat menghapuskan dosa yang telah lalu, dosa 1 tahun yang telah lalu, dan akan berpotensi menjaga kita dari potensi dosa 1 tahun kemudian.
Itulah kenapa puasa ini sangat dianjurkan bagi seluruh umat Islam. Puasa Arafah tentu saja berkaitan dengan ibadah wukuf di Arafah yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji kemarin. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaum Arafah wa huwa yaum at-tasi' min Dzulhijjah." Puasa Arafah itu hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Wa yaumun nahr wa huwa al-'ashir min Dzulhijjah alladhi yuqamu fihi salatul 'Id. Adapun hari penyembelihan adalah hari ke-10 di bulan Dzulhijjah, di mana di hari itu didirikan salat Id sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini. Wa ayyamut tasyriq, dan adapun hari tasyriq, wa hiya al-hadi 'ashar wal-thani 'ashar wal-thalith 'ashar min syahri Dzulhijjah. Adapun hari tasyriq adalah hari ke-11, hari ke-12 dan hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Maka hari ini hingga 3 hari ke depan seorang muslim tidak boleh melaksanakan puasa, karena seperti yang kami sebutkan di awal, oleh Nabi dikatakan sebagai ayyamu aklin wa syurbin wa bi'alin, hari makan minum dan juga hari suami istri. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perintah kurban salah satunya disebutkan di dalam surah pendek yang saya yakin semua jamaah juga hafal, bahkan adik-adik kita insyaallah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang begitu besar. Fashalli li rabbik, maka dirikanlah salat semata-mata untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat Id yang berbahagia, kalau kita amati di dalam Al-Quran, perintah salat hampir-hampir semuanya bergandengan dengan perintah zakat. Akan tetapi pada surat ini, surat Al-Kautsar, perintah salat digandingkan dengan perintah berkurban. Nah, kalimat perintah ini adalah fi'il amr. Fi'il amr di dalam Al-Quran memiliki banyak makna. Di antara yang pertama adalah bisa saja perintah di dalam Al-Quran itu maknanya adalah mubah atau boleh, sebagaimana bunyi Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makanlah dan minumlah, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan jangan kalian berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Ini maknanya makan dan minum adalah perbuatan yang mubah. Tetapi di lain ayat, kata perintah itu juga bisa bermakna sunnah, sebagaimana perintah atau anjuran untuk menikah. Kalau bahasa Al-Quran artinya fankihu, kalau bahasa hadits falyatazawwaj. Maka nikah itu menjadi sunnah, perbuatan baik yang sangat dianjurkan, berpahala jika kita lakukan. Nah, ada pula fi'il amr yang berarti wajib, yang melekat pada setiap individu seorang muslim, sebagaimana bunyi surat aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat sejak matahari tenggelam hingga gelap, dan dirikanlah salat di waktu subuh, karena salat di waktu subuh itu adalah masyhuda, disaksikan. Siapa menyaksikan? Yang menyaksikan adalah para malaikat. Nah, mana ayat ini adalah bahwa salat adalah perintah yang sifatnya wajib, melekat pada setiap individu,
yang mengatakan, yang berikrar, bersyahadat bahwa dirinya adalah seorang muslim. Maka kurban atau menyembelih di hari raya Idul Adha ini karena bersifat perintah, ulama berbeda pendapat. Dari kalangan Hanafiyah lebih cenderung mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi siapa saja seorang muslim yang memiliki keleluasaan harta. Keleluasaan harta bisa kita ukur dari nisabnya emas, tadi 85 gram, atau kalau 1 juta per gram maka 85 juta. Kalau kita sudah memiliki harta 85 juta, maka wajib untuk berkurban menurut Hanafi, dan jika kita tinggalkan maka dosa. Adapun dari kalangan Syafi'iyah ada yang mengatakan sunnah kifayah. Sunnah kifayah artinya jika sudah ada yang melakukan maka itu sudah cukup. Namun ada juga yang mengatakan sunnah ain yang melekat kepada individu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban? Saya akan ungkapkan salah satu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yudhhiya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin berkurban, ishtara kabshain saminain, ishtara kabshain adimain saminain aqranain amlahain mawju'ain, bahwa Rasulullah SAW ketika beliau ingin berkurban, yang beliau lakukan adalah membeli 2 ekor kambing yang besar, adimain, saminain yang gemuk, aqranain yang bertanduk bagus, amlahain yang warnanya putih kehitam-hitaman, mawju'ain yang sudah dikebiri. Fadhabaha ahadahuma an ummatih liman syahida lillah bitauhid wa syahida lahu bil bala, maka beliau menyembelih salah satunya untuk umatnya yang bersyahadat untuk Allah dengan tauhid dan juga bersyahadat kepada Nabi Muhammad atas kerasulannya. Fadhabaha al-akhar an Muhammad, lalu kemudian menyembelih yang satunya atas nama Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyembelih satunya atas nama Nabi Muhammad dan juga keluarga beliau. Jadi yang disembelih oleh Nabi adalah 2 ekor domba, 1 untuk umatnya dan 1 untuk beliau dan keluarganya. Dari sisi hukum asal, kalau kita lihat dari urutannya, yang paling utama yang mana? 1 ekor unta 1 orang, lalu 1 ekor sapi 1 orang, 1 ekor kambing 1 orang, 1 ekor unta 7 orang, 1 ekor sapi 7 orang. Tentu ulama berbeda pendapat, karena sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, kambing lebih utama, karena Rasulullah sudah berkurban, mencontohkan kurban dengan 2 ekor kambing atau domba. Tetapi ulama yang lain kemudian menyangga, oh, Rasulullah berkurban dengan domba dengan alasan untuk kemudahan, supaya umatnya tidak merasa terbebani, maka yang mudah adalah dengan domba. Dan kalau kita melihat hadis yang lain tentang keutamaan salat Jumat, pahala salat Jumat, man raha ila jum'ah fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana, barang siapa yang datang salat Jumat di waktu yang paling awal, maka seakan-akan ia berkurban unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah,
Dan barang siapa yang datang salat Jumat nomor 2, maka seakan-akan ia kurban seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kibashan aqran. Dan barang siapa yang datang salat Jumat nomor 3, maka seakan-akan ia berkurban kambing yang bertanduk. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa unta lebih utama, lalu kemudian kambing, lalu kemudian sapi, dan kemudian yang ketiga adalah kambing. Sebagian ulama juga memiliki cara pandang berbeda. Dalam penyembelihan ada 2 ibadah yang dilakukan. Satu adalah ibadah menyembelih, dan yang kedua adalah sedekah dagingnya. Maka tinjauannya adalah mana yang paling disuka oleh masyarakat. Jika satu masyarakat menyukai daging sapi semisal karena dagingnya lebih banyak sehingga bisa lebih banyak didistribusikan ke masyarakat, maka bisa saja sapi menjadi hal yang paling utama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Idul Adha, Al-Adha dari kata udhiyah yang artinya menyembelih menurut aturan Islam. Udhiyah yakni menyembelih menurut aturan Islam, tidak hanya sekedar memotong hewan kurban. At-tadhiyah maknanya adalah pengorbanan. Maka hari ini selayaknya seorang muslim menumbuhkan semangat pengorbanan sebagai seorang muslim untuk menegakkan agama Allah, baik yang berkorban maupun yang tidak, karena sesungguhnya tadhiyah maknanya adalah pengorbanan. Dan ini dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka generasi sahabat berkorban untuk agama Allah, tidak hanya berkorban dengan harta, tetapi jiwa raga. Mereka berkorban dengan apapun yang mereka punya. Bahkan jika di hari itu Rasul serukan untuk berperang, jihad, yang harus meninggalkan keluarga mereka, yang harus meninggalkan anak dan istri mereka, yang harus meninggalkan pekerjaan mereka, yang harus meninggalkan harta benda mereka, mereka menyambut dengan senyuman. Mereka menyambut jihad dengan semangat pengorbanan karena mereka percaya surga balasannya. Itulah kenapa sahabat adalah generasi terbaik. Khairul quruni qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Bahwa sebaik-baik generasi kata Rasul adalah generasi itu, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Adapun kita, andai saja hari ini disuruhkan jihad, tidak yakin semua dari kita ini akan berangkat. Mungkin masih ada yang menggandoli urusan keluarga, istri, anak istri, orang tua, urusan masyarakat, urusan dunia, dan seterusnya. Hadirin sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Ahad kemarin, kami berkesempatan memberikan seperti workshop motivasi kepada saudara-saudara kita yang tidak memiliki kelengkapan fisik. Mereka adalah tunadaksa, anggota tubuhnya tidak lengkap. Acara Kemenkominfo bertepatan sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka saya mengangkat salah seorang sahabat yang mewakili mereka. Sahabat ini secara fisik tidak sempurna, tetapi dari sekian ribu sahabat, nama beliau tertulis di dalam kitab yang ditulis oleh Mahmud Al-Misri, Ashabul Rasul, masuk di dalamnya. Bahkan oleh penulis lain, nama beliau masuk di urutan nomor 12. Beliau ini tidak sempurna secara fisik, tetapi bahkan sebelum masuk Islam, beliau juga sudah menjadi pemimpin kabilah di Madinah, kabilah Bani Salamah, yang terkenal memiliki patung bernama Manaf.
Siapakah beliau ini? Beliau adalah sahabat Amr bin Jamuh. Sahabat Amr bin Jamuh adalah sahabat Rasulullah SAW yang terbilang telat masuk Islam. Beliau masuk Islam di usia yang ke-60, di usia yang sangat senja. Maka menyadari beliau telat masuk Islam ketika ada seruan jihad fisabilillah, ketika ada seruan perang Uhud 1441 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 3 Hijriah, 3 Syawal tahun 3 Hijriah. Maka beliau mendatangi Rasulullah bersama 4 putra gagah beliau. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang. Saya ingin mengakhiri hidup saya di medan jihad," kata beliau. Lalu anak-anaknya mencoba bernego dengan Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak izinkan beliau untuk tinggal di rumah saja? Karena beliau sudah tua, karena beliau juga cacat. Mohon maaf, kaki beliau pincang." Tetapi lagi-lagi beliau meyakinkan kepada Rasulullah untuk ikut perang. Lalu apa kata Rasulullah kepada Amr bin Jamuh? Rasulullah mengatakan, "Orang tua sepertimu dan juga cacat sepertimu, kakinya pincang, maka tidaklah memiliki kewajiban untuk berperang," kata Rasulullah. Lalu Rasul juga mengatakan kepada anak-anak dari Amr bin Jamuh, "Hei kalian anak Amr bin Jamuh, kalian pun tidak punya hak untuk melarang bapak kalian pergi ke medan jihad." Maka di sini terjadilah perdebatan. Bukan perdebatan tentang perebutan harta warisan, bukan perdebatan tentang urusan dunia, bukan, tetapi perdebatan tentang pengorbanan yang paling besar seorang manusia, yakni nyawanya. Maka meyakinkan Rasulullah SAW, Amr bin Jamuh kemudian mengeluarkan kata-kata dari lisannya yang berdimensi akhirat. "Uridu an akhtara bi'arajati hadha fil jannah." Saya ingin menapakkan kaki, saya ingin menginjakkan kaki saya di surga. Itulah yang keluar dari lisan Amr bin Jamuh, bahwa beliau ingin sekali untuk menginjakkan, menapakkan kakinya di surga. Maka singkat cerita, pergilah Amr bin Jamuh ke medan Uhud. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Hadirin sidang jemaah salat yang berbahagia, kita tahu bahwa perang Uhud, kaum muslimin pada saat itu sempat mengalami kekalahan. Bahkan Rasulullah SAW berdarah-darah, gigi beliau patah, dan sebagian sahabat juga lari. Maka apa yang dikatakan oleh Amr bin Jamuh kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, kenapa kalian semuanya lari? Saya mencium bau surga di balik gunung Uhud." Itu yang dikatakan oleh Amr bin Jamuh. Maka di medan Uhud inilah sahabat mulia, sahabat yang masuk Islam di usia senja, Amr bin Jamuh, mengakhiri hidupnya dengan kemuliaan, menjadi syahid di medan peperangan. Maka mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita bahwa hari raya Idul Adha semoga menjadi hari untuk memperbarui semangat pengorbanan kita sebagai seorang muslim, bahwa seorang muslim harus berkorban dengan apapun yang dia punya. Panjenengan hari ini punya harta, silakan berkorban, bersedekah, masukkan kota infak, masukkan kota amal, terlebih di hari mulia seperti hari ini. Panjenengan yang punya pemikiran, kontribusikan untuk umat. Ada masjid, silakan gabung di masjid untuk kegiatan keagamaan, untuk kegiatan keumatan. Panjenengan punya
potensi yang lain silakan berdayakan untuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Id, rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya marilah kita sudahi salat Id dan khutbah Id pada hari ini dengan bersama berdoa. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan semangat pengorbanan untuk kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdi al-hajat. Allahumma a'inna fit tarbiyah wat ta'lim. Allahumma a'inna fil bina' wat tanzim. Allahumma ij'alna mujtahidina fit ta'allum khashi'ina fil 'ibadah mukhlisina fil a'mal mutamassikina bis syari'ah مراعين للنظام متخلقين بأخلاق القرآن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا جهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.